Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, perkenalkan nama saya Imanuddin, NIM 1201614, prodi akuntansi syariah kelas 3B. Di sini saya akan membuat video tentang yang mana tugas tersebut yaitu tugas ekonomi mikro saya, yaitu tugas UAS, yang mana saya akan menjelaskan materi, yaitu ada 7 materi. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama itu yaitu teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah banyaknya permintaan akan barang-barang di pasar tertentu pada tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan periode waktu tertentu. Permintaan yaitu permintaan ke produsen kepada konsumen kepada produsen. Teori permintaan menjelaskan sifat hubungan antara kuantitas dan yang diminta dan harga. Permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor permintaan yaitu yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dan masyarakat, citra rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu penawaran, yang mana penawaran tersebut baik barang seperti konsumen kepada produsen, yaitu menawarkan barang. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Teori yang kedua yaitu elastisitas. Elastisitas adalah pembandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Jenis-jenis elastisitas permintaan yaitu permintaan tidak elastis sempurna, permintaan tidak elastis, permintaan uniter elastis. Elastisitas penawar ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Elastisitas silang merupakan koefisiensi yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Yang selanjutnya yaitu teori yang ketiga yaitu teori perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya masing-masing, yaitu individu perorangan. Kajian berikut ini akan diarahkan pada tanpa variabel tinggal individu, yaitu karakter biografis, kemampuan kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu dalam perspektif Islam. Seseorang yang memahami Islam dengan benar serta menjalankan segala aturan agama tersebut akan tercermin melalui kemuliaan perilaku menunjukkan dalam bentuk akhlak syar'i, yaitu perilaku individu dalam perspektif yang diatur dalam agama, yaitu perilaku setiap orang masing-masing. Yang selanjutnya yaitu teori produksi, yaitu teori yang keempat. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Faktor-faktor produksi yaitu faktor alam, tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor kewirausahaan. Dan selanjutnya analisa teori produksi yaitu produksi dalam jangka pendek dan produksi dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu materi yang kelima yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu perusahaan adalah pengambil harga, setiap perusahaan mudah keluar dan masuk, penghasilan barang yang serupa, terdapat banyak perusahaan pasar, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi, kebebasan bertindak dan memilih. Dan kekurangannya yaitu persaingan sempurna tidak dapat mendorong inovasi. Pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen. Materi yang keenam yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dan beberapa aspek. Yaitu suatu pasar yang mempunyai produksi yang banyak tapi dia menghasilkan barang serupa tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Karakteristik pasar monopolistik terdapat banyak produsen atau penjual, adanya diferensiasi produk, produsen dapat mempengaruhi biaya. Yang selanjutnya yaitu
Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, yaitu materi yang terakhir, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan bagian alat bentuk dari adanya pasar persaingan tidak sempurna. Pasar oligopoli merupakan bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan dalam usahanya menawarkan satu jenis produk tertentu. Jadi pasar oligopoli yaitu suatu pasar yang mana dikuasai oleh satu perusahaan, yang mana produknya cuma satu jenis produk yang tertentu. Karakter dari pasar oligopoli yaitu produknya kaum homogen, terdefensi, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, kompetisi nol harga. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari saya, yaitu tugas UAS Ekonomi Mikro Syariah, yang mana menjelaskan materi-materi, yang mana materinya ada 7. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf karena banyak kekurangannya dari jeda videonya dan suasana pada video ini yaitu agak gelap dan suaranya agak jelas. Mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.